The year of rest and acceleration. Shalom saudara. Ya jumpa lagi saudara-saudara yang paling dikasih, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Dalam perenungan kita menjalani hidup berserah, bebas dari stres. Stres itu di pikiran saudara ya. Stres itu membuat tubuh ini lemah ya, jadi penyakit gitu ya. Kalau khawatir di pikiran, betul, khawatir di pikiran ya. Kita bebas dari khawatir, dari gelisah di hati, dibebaskan oleh Tuhan sendiri ya. Karena karya Yesus, karena kita hidup, sama-sama katakan saya hidup dari penebusan ya. Penebusan Yesus start 2000 tahun yang lalu itu sangat luar biasa. Sempurna, selesai, lengkap, utuh, komplit dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Ya, kita serahkan aja, lempar aja semua kepada salib Kristus. Lempar aja semua masalah kita kepada Yesus ya, dan terima pemeliharaannya. Kita datang aja kepada Yesus. Setiap kali minggu lalu kita dengar ya, kita datang, Tuhan menerima kita apa adanya ya, tanpa syarat, tanpa penghukuman. Kita datang, dan ketika kita datang Tuhan memberikan kepada kita kelegaan atau rest. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara jangan cepat-cepat matikan, tapi dengar ya, karena kita hidup dari mendengar ya, mendengar firman Kristus itu akan timbul iman ya. Saudara boleh like, subscribe, dan share kepada banyak orang yang mau mendengar kabar baik. Sama-sama kan kabar baik. Injil adalah kabar baik, gospel adalah kabar baik ya. Kabar baik itu ya benar-benar baik. Injil damai sejahtera, membuat damai sejahtera. Injil Kristus penuh dengan sukacita. Jalan Yesus itu jalan penuh bahagia, damai sejahtera semata-mata. Dan itu bukan hanya perkataan kosong di udara, bukan. Itu real dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita masuk tadi sudah melihat dengan visi daripada 2022 yaitu rest, dan Tuhan akan mengadakan percepatan. Ya, kita seperti jalan di travelator. Ya, kalau saudara tahu travelator itu seperti eskalator. Kalau eskalator kan naik, kalau travelator itu datar aja. Tapi ketika orang membawa beban koper, nah tuh Mika kasih lihat ya. Kalau di airport nih biasanya dari menuju tempat pesawat ya, bisa orang berdiri aja dan jalan itu ya, dan lebih cepat dan tidak perlu bawa beban dari orang-orang yang jalan kaki. Nah itu travelator ya. Jadi sama-sama katakan, saya mau hidup rest atau beristirahat dan dipercepat oleh Tuhan ya, percepatan Tuhan. Nah itu seperti kontradiktif ya. Saya ulang sedikit nggak apa-apa ya, kontradiksi, tapi ya itulah cara Tuhan. Sama-sama katakan cara Tuhan ya. Cara dunia itu kita sudah dengar, kalau dunia itu tidak mengenal yang namanya rest tapi jadi cepat gitu, enggak ya. Kalau rest kan berhenti gitu. Ya, makanya mereka tidak mengenal itu. Makanya kita harus belajar seperti kita memikul ark itu apa tuh? Tabut, ya sama-sama kan memikul tabut, imam memikul tabut, dia diangkat oleh tabut itu, ya. Jadi ketika kita meninggikan Yesus, fokus Yesus, Yesus mengangkat kita. Nah, Yesus mengangkat beban kita, Yesus mengangkat persoalan kita, penyakit kita. Ya, dan jadi kita berjalan dengan tenang gitu ya, relax. Makanya dikatakan minggu lalu kita dengar ya, kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Itu benar-benar enak dan ringan. Ya, jadi bukan dengan cara dunia. Jadi sekali lagi ya, dunia itu hanya kenal gaya hidup stres. Ya, satu-satunya yang dikenal oleh dunia itu
adalah moda panik. Jadi kalau ada masalah panik, ya hanya panik, gaya hidup stres. Saudara dan saya itu sebenarnya kenapa jadi misal gini, kenapa saudara jadi kuat? Kenapa saudara jadi sehat? Ya, selain Tuhan supply kesehatan, supply kekuatan, saudara tidak memikul beban stres. Dan stres itu akan berkaitan kepada tubuh. Ya, pastikan kita itu rest. Ya. Semakin kuat kita, semakin strong atau diberikan strength, kekuatan oleh Tuhan. Hidup kita, tubuh kita berkualitas. Ya, kita hidup panjang umur. Ya, kemarin kita dengar ya, dengan panjang umur dikenyangkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, percuma saudara kerja atau punya harta benda akhirnya sakit. Ya, tadi saya sempat lihat ada aktris siapa tuh, bintang film perempuan Hollywood ya, kaya raya, tapi dia stres ya karena bercerai dengan suaminya. Kalau saya sebut bisa kenal ya, tapi saya nggak perlu sebut lah. Dan sampai punya penyakit yang aneh-aneh gitu. Jadi saudara udah belajar ya berulang-ulang. Tapi kita mau baca lagi ayat yang lain ya, Yesaya 30 ayat 15. Nah, firman Tuhan kita baca sama-sama ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat atau returning ya, kita berbalik dari arah dunia, cara dunia kepada cara Tuhan. Cara Tuhan apa? Rest. Saudara belum ngerti, saudara dengan dengar terus, saudara lama-lama ngerti. Rest itu bukan males, bukan. Ya, tetapi aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Sama-sama kan aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, rest itu tidak stres. Jadi tubuh kita tidak hidup dalam tekanan, beban. Hati kita itu nggak gelisah. Pikiran kita itu nggak khawatir. Kenapa? Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sudah bayar semua. Ya, makanya dikatakan dengan dan tinggal diam. Nah, dan tinggal diam. Ketika kita kalau dengar kata bertobat ya di dalam kasih karunia itu, saudara bertobat dalam bahasa Ibrani itu tesufa. Artinya melalui salib kembali kepada kasih karunia. Atau metanoia, change our mind. Ya, kita merubah ini. Nggak mudah memang kalau karena kita tubuh kita ini daging kan. Nggak masuk akal gitu. Bagaimana kok bisa ada percepatan tapi rest. Nah, makanya dengan rest dikatakan kamu akan diselamatkan. Diselamatkan kan kita udah tahu Yesua, soteria dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Segala hal, segala aspek saudara. Dalam tinggal tenang. Ya, tidak tergesa-gesa. Tidak rusuh gitu. Ya, dalam bahasa apa dalam King James-nya tuh dikatakan not haste. Haste tuh tergesa-gesa gitu ya. Atau bergegas, cara hidup panik. Ya. Dan percaya. Ya, percaya itu iman kan? Jadi gaya hidup kita gaya hidup iman. Gaya hidup kita perkatakan gitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan mewarisi saya Kanaan. Hidup saya sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Nah, itulah dikatakan terletak kekuatanmu. Ada dalam Yesaya ini, ya saya tegur orang Israel, tetapi kamu enggan. Kenapa? Nggak masuk akal. Ya, tapi Tuhan mau kita itu sebenarnya rest. Ya, karena di dunia ini kalau kita nggak mau ambil yang Tuhan sediakan cara Tuhan, kita masuk dalam perlombaan tikus ya, disebutnya rat race dunia. Ya. Kejar tetap jadi tikus. Ya. Dan di dalam buku ini disebutnya pacuan gila ya. Jadi balapan yang gila-gilaan gitu. Kita jangan ikut. Karena itu satu-satunya gaya hidup yang dunia sediakan. Sekali lagi, bukan kemalasan, tetapi
walaupun kelihatan dari luar sibuk mengerjakan, tapi hati kita tenang. Bukan stres. Amin. Ya, jadi cuma masalah waktu, saudara, kalau saudara belum lihat gini, bahwa yang kita harapkan atau yang kita percaya itu terjadi. Jadi saya nggak perlu takut. Ya, saya nggak malu. Ya, bahwa jemaat atau kita semua atau bahkan saya sendiri atau keluarga saya untuk mendengar bahwa kalau saya percaya, saya tidak akan dipermalukan. Coba lihat ayatnya di dalam Roma 10 ayat 11. Baca sama-sama. Karena kitab suci atau Alkitab, firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, jadi dengan tinggal tenang dan percaya. Tenang aja. Ya, Tuhan bisa kasih hikmat, jalan ke sini, jalan ke sana. Tenang. Ya, jadi tidak dipermalukan juga apa? Orang yang berharap kepada Tuhan tidak dipermalukan. Hanya masalah waktu. Sama-sama katakan hanya masalah waktu. Dan sekarang kita sudah mendengar masalah waktu itu dipercepat. Kalau tahun lalu masih kita lihat, jam pasir gitu ya, pasirnya turun, masalah waktu. Tapi pasti kan satu ketika jam pasir itu pasirnya habis yang di atas. Masalah waktu. Nah, sekarang waktunya dipercepat. Ya, Tuhan mungkin kelihatan lambat, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Tuhan itu tepat waktu. Yesaya ini Roma 10 ayat 11 ini diambil dari Yesaya 28 ayat 16. Coba kita lihat firman Tuhan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, ya, surely, selalu ada kata surely, itu artinya absolut dan mutlak, ya, absolut mutlak. Aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Saudara udah dengar. Ya, kita tahu bahwa Yesus Tuhan sekarang ada di Sion, bukan di Gunung Sinai. Itu penting, saudara. Ya, Sinai itu hukum Taurat. Kita udah belajar dan berulang-ulang kita bilang saya mau menempatkan Yesus di Sion. Karena Yesus itu di Sion bagi kita, ya. Bahwa Tuhan itu di Sion tidak menghukum lagi. Tuhan itu di Sion malah membayar dengan nyawanya. Ya, sebuah batu yang teruji. Ya, boleh diuji, saudara. Sebuah batu penjuru yang mahal, bukan murahan. Yesus, ya. Yesus adalah batu penjuru, suatu dasar yang teguh. Nggak bisa digoyangkan. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang digoncangkan, kita berdiri di atas pondasi yang tidak tergoncangkan. Dasar itu pondasi. Ya, dasar kita, pondasi kita, cara Tuhan. Yaitu apa? Ya, iman, percaya, yaitu rest. Ya, bahwa segala dosa saya sudah diampuni, baru ada rest. Saya dibenarkan sepenuhnya, baru ada rest. Saya menerima semua apa yang Yesus sudah bayar. Ya kan kamu nggak layak. Ya, kita nggak layak. Karena itu kasih karunia. Makanya jiwa saya rest. Saudara jangan takut sama yang kayak begini. Ya, saudara, dikatakan siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tadi dikatakan di dalam Roma 11:11, siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Nah, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dalam bahasa ininya, King James-nya haste, ya, tidak akan tergesa-gesa, tidak akan buru-buru. Tenang aja. Tidak akan gelisah, tidak akan malu. Jadi tidak dipermalukan, tidak gelisah. Amin. Ya, saudara, kenapa kita nggak gelisah? Orang selalu bilang ini, wah, kalau dijanji-janjiin, ini mah janji-janji surga, Pak Melki. Nanti orang pasti di PHP, pasti kecewa. Saya nggak percaya, saudara. Karena yang janji bukan saya. Saudara tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, tidak akan gelisah dikatakan. Tapi rest. Ya. Tidak akan malu, sama-sama katakan. Nah, cuman kita lihat, ya, irama. Nah, kan judulnya bab 5, ini bab 5 bagian 2, ya. Judulnya kan rhythm of rest atau irama daripada istirahat ini. Irama daripada rest atau gaya hidup rest. Beatnya apa? Ya. Apa beatnya
rock gitu ya, cepet gitu, beatnya cepet enggak, ya rest. Kita udah dengar yang minggu lalu ya, sudah bisa lihat kalau sudah mau dengar itu ya, bahwa itu beatnya itu adalah lari, bukan lari cepat tapi lari maraton ya, ada endurance, daya tahan. Nanti kita akan belajar kalau saya lari, kalau sprint ya tentu heart rate ya, detak jantungnya tuh naik tinggi dan nggak bisa lama ya. Makanya ritmenya dikatakan di dalam buku ini seperti mobil diesel katanya, jarak jauh jutaan kilometer, bukan seperti F1 F1 mobil balap ya. Mungkin 10.000 kilometer harus diganti mesinnya atau bannya. Saudara paham? Ya, jadi kita makin mendalami nih. Memang Pak, kan tiap hari, maksudnya tiap minggu dengarnya cuma ras res doang, apaan nih Pak? Nah itu Tuhan belajar kali ini yang bab bagian 2 ini tentang benar-benar ketenangan dalam konteks tenang aja gitu. Slow down gitu, hampir gitu. Hampir berkata slow down karena kita lari maraton, karena kita lari endurance, karena kita bukan, bahkan dikatakan di dalam buku ini seperti kura-kura aja. Nah, kura-kura umurnya ratusan tahun. Kalau cheetah larinya kenceng betul. Tapi karena adrenalinnya itu terpacu ya, hidupnya nggak lama. Beda sama kura-kura. Ya, jadi betul ya dikatakan bahwa kita ada di dunia ini tapi kita bukan dari dunia. Ini prinsip-prinsip yang kita itu harus pahami. Jadi prinsip surga itu ya, kita tidak kalau dunia kan agresif, pemaksaan, ya serba buru-buru. Ya, tetapi kita ada di dalam irama yang tidak memaksa. Waduh, ya. Jadi ini perlu pahami benar-benar. Mana ayatnya Pak? Nah, kita sekarang belajar tentang dari awal ya. Pertama kali ketemu rest dan kasih karunia. Sama-sama katakan rest dan kasih karunia. Ya, kasih karunia itu nggak mengalir kalau kita stres, karena stres itu atau khawatir akan memencet kasih karunia, menutup selang kasih karunia. Nah, kita baca dulu ya Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu ya, terkandaslah atau rest tuh ya, rested bahtera itu pada gunung Ararat. Ya, kita mau garis bawahi itu kata istirahat ya. Jadi apa tuh? Bahtera Nuh itu ketika banjir dia naik di atas banjir atau di atas air bah. Ya, kenapa? Karena bahtera itu adalah gambaran Yesus. Ya, ark. Gambaran Yesus, kita di dalam Yesus. Nah, terkandas itu di pegunungan Ararat, ya, rest. Karena sudah apa? Sudah selesai penghukuman. Kami katakan sudah selesai penghukuman. Sekarang saya mengharapkan berkat, pelangi, janji Tuhan. Ararat itu artinya apa? Ararat itu artinya kutuk yang diputar balik. Jadi kehidupan saudara tidak ada lagi kutuk. Sama-sama karena dalam kehidupan saya tidak ada lagi kutuk kalau saudara rest. Jadi kan kita udah dengar ya, ketika kita Tuhan bilang hidupmu akan berkualitas, tubuhmu akan berkualitas. Dengan apa caranya Tuhan? Jangan khawatir. Nah itu rest kan. Jadi bagian kita apa ya? Jangan khawatir. Bagian kita apa? Duduk, dengar, makan. Ya jadi kalau kita dengar duduk dengar makan kan pekerjaan Pak. Saya stres Pak kalau makan. Ya jangan. Nah makan itu dinikmati. Hidangan raja. Kita udah belajar banyak tentang kenapa kita makan. Roti itu diremukan, dihancurkan, gandum tuh ya dibikin adonan, dough dipukulin. Nah itu adalah gambaran Yesus dan untuk dimakan. Demikian juga anggur. Nya diperas, digiling, ya, difermentasi. Itu gambaran apa? Yesus, darah Yesus. Bahkan minyak juga. Kita cuma duduk makan. Ya, dan kita terima
Semua berkat Tuhan. Semua yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, kita baca lagi Keluaran 20 ayat 11. Ini tentang rest ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 6 hari ya penciptaan. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Nah, berhenti itu rested. Makanya disebut, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Sama-sama katakan memberkati. Dan menguduskannya. Dipisahkan hari. Makanya kita duduk diam tuh kita meninggikan Yesus. Saya mau seperti kayak ibadah Bible study gini. Kita menguduskan Yesus. Kita memisahkan waktu ini sebagai Sabat. Duduk, dengar. Paham? Ya, jadi saudara tenang aja karena bagian yang kerja ada bagian Tuhan dan Tuhan sudah kerjakan, udah selesai dari finish work. Ya, bagian percepatan itu bagian Tuhan dan Tuhan sudah kerjakan. Nah, makanya jadi di dalam Kejadian 6 ayat 8 ini pertama kali muncul istilah kasih karunia sebenarnya ya. Juga Nuh udah ada sebelumnya ya. Tetapi Nuh itu dalam kata Ibraninya tuh Nuah ya. Dari kata dasar Nuah. Makanya kalau orang Indonesia bilang Noah kan, Noah. Ya maaf kalau orang Inggris orang bahasa Inggris Noah ya. Nuah tuh dari Nuah. Ya, kalau di bahasa Indonesia Nuh. Ya, mendapat kasih karunia. Jadi Nuah itu rest. Ya, mendatangkan kasih karunia. Mendapatkan kasih karunia. Jadi kita sekarang semakin paham ya bahwa tadi rest itu atau Sabat itu Tuhan yang bekerja bagi kita. Dan Tuhan bekerja sudah selesai semua. Paham? Ya. Nah, coba kita pahami ya. Nah, sekarang kita dalami kata Nuah ini ya. Dari buku ini didalami ya. Jadi lebih dalam tentang Nuah. Nuah itu artinya bernafas. Sama-sama katakan bernafas. Menarik nafas yang dalam sebenarnya. Menarik nafas yang dalam. Ya, mendatangkan kasih karunia. Nah, saya akan bacakan apa yang Pastor sampaikan ya mengenai istilah Nuah ini dari buku ini ya. Saudara simak aja. Sehingga saudara ada kan kita udah dengar ya waktu kita menjalani hidup berserah ini, live let go life ini, live let go life ini, ya kita udah belajar bahwa kita ini bukannya pasrah gitu ya, bukannya kita di pojokan, tapi kita bisa bernafas dengan lega. Ya, saya bacakan aja. Istilah Ibrani Nuah ya, rest berasal dari gagasan tentang bernafas atau menarik nafas. Nanti saya akan paparkan ya. Nah, ini tubuh kita memiliki suatu respon stres. Jadi tanpa sadar ada respon stres atau respon melawan atau menghindar. Ya, jadi ada secara otomatis orang kalau dipukul menghindar. Nah, itu respon itu ya, yaitu dilakukan tubuh kita saat menghadapi suatu bahaya, menghindar ya. Sekalipun kecil kemungkinan kita menghadapi penindas atau pemaksa jasmani di dunia modern ini, respon stres kita tetap senantiasa aktif. Ya, lihat ya, saat kita menghadapi tuntutan, mulai dari mengurus keluarga, mengemban beban pekerjaan yang besar, mengatasi persoalan hubungan ya dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, hingga pencetus stres harian seperti kemacetan lalu lintas. Nah, jadi ada respon stres secara otomatis. Penelitian Mayo Clinic menemukan bahwa tubuh kita menganggap semua peristiwa dan tekanan tersebut sebagai ancaman. Dan kelenjar adrenalin kita menanggapi dengan melepaskan sejumlah besar hormon termasuk adrenalin dan kortisol. Ya, jadi mengeluarkan nih. Begitu ancaman tersebut berlalu, tingkat hormon dan sistem lain ikut terpengaruh seperti detak jantung atau heart rate ya, tekanan darah yang seharusnya kembali kepada kondisi normal
Harusnya kan kembali kepada kondisi normal. Namun mekanisme melawan atau menghindar selalu aktif. Kortisol dan hormon-hormon stres lainnya yang dikeluarkan secara berlebihan. Hal ini membuat kita beresiko menderita berbagai masalah kesehatan. Seperti gelisah, tadi ya, gelisah di hati, depresi, stres ya di tubuh, gangguan pencernaan nih ke tubuh ya, sakit kepala di tubuh, penyakit jantung, gangguan tidur, kenaikan berat badan, serta gangguan ingatan dan konsentrasi. Luar biasa ya. Respon stres juga menekan sistem imun, sistem kekebalan tubuh yang sangat dibutuhkan hari-hari ini karena pandemi. Membuat orang mudah meriang, ya, panas, mengidap penyakit-penyakit lainnya. Nah, sekarang kita lihat ya, manfaat menarik nafas dalam-dalam. Kendati kita tidak mampu menghindari pemicu stres dalam hidup ini, ada cara-cara untuk menghadapi supaya kita dapat mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan Sekolah Kedokteran Harvard, menarik nafas dalam-dalam adalah salah satu teknik untuk mengatasi respons stres tubuh kita. Sebuah artikel diterbitkan program ekstensi Universitas Negeri Michigan juga menyebutkan bahwa menarik nafas dalam-dalam merupakan salah satu cara menurunkan tingkat kortisol dalam tubuh kita. Haleluya ya. Jadi saudara tarik nafas dalam-dalam, saudara bisa berdoa, sambil berdoa ya, dan memperkatakan firman Tuhan sebenarnya ya, menemui Tuhan atau memandang Yesus. Ya, melepaskan pelan-pelan aja. Heart rate, blood pressure kembali ke normal. Ya, menghasilkan rest. Ya, saya suka tanpa sadar sih. Saya suka lari, tahu sendiri ya, suka lari-lari. Nah, ketika udah dalam kondisi kadang-kadang napasnya udah nggak memburu gitu, saya coba tarik napas lebih dalam. Ya, mengeluarkan. Nah, biasanya tingkat stresnya emang berkurang. Ya. Dan firman Tuhan katakan biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Sama-sama katakan biarlah bernafas memuji Tuhan. Amin. Ya, jadi kita saya nggak panjang lebarkan, sampai sini aja. Ya, jadi kita hidup dengan rest Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita yang mendengar firman dari YouTube channel, saudara berkata, saya hidup nggak mau lagi stres, Pak. Nggak mau lagi khawatir, nggak mau lagi gelisah. Hati saya nggak mau gelisah dong. Ya, pikiran saya nggak mau khawatir. Dan saya nggak mau hidup saya, tubuh saya menerima beban stres sehingga umur pendek, penyakit. Ya, saudara boleh berdoa bersama saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Sekarang saya adalah anak-Mu yang paling Kau kasihi. Saya tidak lagi stres, khawatir, gelisah, karena saya bisa lempar itu semua kepadamu dan terima hidup yang tenang, rileks, damai sejahtera. Terima kasih Bapak, saya adalah anak-Mu. Kau yang memelihara saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.